yang berteriak Eli Eli Sabachthani itu Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan ya. Kalaupun misalkan Mas Budi waktu itu menjawab itu adalah Tuhan, berarti ada dua Tuhan dong. Tuhan yang dimintai pertolongan dan Tuhan yang butuh pertolongan. Shalom saudaraku, selamat damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Diri Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Para polemikus muslim selalu ada saja bahan untuk mencari-cari kesalahan kitab suci orang lain. Terlebih kitab suci agama Kristen. Kali ini ada seorang dokter yang merangkap juga sebagai seorang ustadz. Jadi dia sedang menceramai calon mualaf baru dan menunjukkan ayat-ayat di dalam Alkitab yang katanya konon disinyalir saling kontradiksi, bertentangan. Menurut ustadz ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Inilah Al-Quran, yang sedikit pun di dalamnya tidak ada keraguan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini mulai proses hidayah itu mulai akan masuk waktu itu. Dan ini mulai menggeser keyakinan sebelumnya dan keyakinan Mas Budi terhadap kitab suci sebelumnya. Kenapa saya katakan menggeser keyakinan sebelumnya dan kitab suci sebelumnya? Karena kitab sebelumnya yang menjadi pedoman Mas Budi sebenarnya bukanlah kitab suci. Tadi Mas Budi katakan, nah iya, saya membaca bertanya-tanya. Ketika Tuhan saya waktu itu disalib, justru ucapan Tuhan yang disalib itu bagaimana Mas Budi? Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama Sabachthani, ya. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Di saat aku sedang menderita, di saat aku dalam kesulitan yang hebat, di saat aku membutuhkan pertolonganmu, justru engkau tinggalkan. Eli, Eli, lama Sabachthani. Sehingga saya tanya waktu tadi, ya, saya tanya, Mas Budi, kira-kira yang berteriak Eli, Eli, Sabachthani itu Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan ya. Kalaupun misalkan Mas Budi waktu itu menjawab, itu adalah Tuhan, berarti ada dua Tuhan dong. Tuhan yang dimintai pertolongan dan Tuhan yang butuh pertolongan. Nah, tentu kalau jiwa kita sehat, akal kita sehat, rohani kita sehat, hati kita sehat, tidak mungkin akan meyakini, mengimani ada Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang tidak maha kuasa. Dokter rasa dokter ya Bapak ini ya. Jadi dia profesi boleh dokter, tapi dia berpenampilan seolah-olah dia ini dokter dalam bidang teologi, meskipun ilmunya nggak ada apa-apanya gitu ya. Yang dia tahu ya hanya itu-itu aja gitu ya, yang sudah ada sebelumnya ditanyakan ulang-ulang terus sama dia. Nah, bagi orang yang tidak sedang mencari kebenaran, yang hanya mencari kesalahan, mencari pembenaran gitu ya, apapun kitab sucinya yang dia baca, kitab suci agama apapun pasti salah di matanya. Karena dia membaca kitab suci orang lain dengan menggunakan cara-cara Islamnya. Dia menafsirkan kitab suci orang lain dengan menggunakan sudut pandang Islamnya. Semua pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan, sebenarnya dia sudah punya jawabannya sendiri. Jadi, pasti semuanya akan salah. Kalau kita melihat apa yang dia sampaikan dari semua statementnya, sebenarnya ini sudah masuk dalam kategori penistaan ya, karena dia sudah menafsirkan kitab suci agama orang lain, terutama mengenai Eli Eli lama Sabachthani tadi itu ya, yang nanti juga saya akan jelaskan, itu sudah masuk dalam ranah penistaan. Coba kalau orang Kristen yang melakukan itu, pasti dia panas kan, dia marah kan, dia lapor polisi dan lain sebagainya. Nah, tapi hal-hal semacam ini tidak berlaku untuk mereka. Hanya untuk kita saja yang minoritas di negeri ini. Mungkin kita ini dianggap ngontrak kali ya sama mereka. Nah, yang kedua, tadi dia mengatakan bahwa Yesus waktu disalib berkata, Eli, Eli, lama Sabachthani. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata Yesus. Ini dilakukan oleh Yesus ketika dia pada posisi yang benar-benar sakit dan meminta pertolongan. Kata dia, ya, kenapa Tuhan kok meninggalkan dia? Nah, apakah yang semacam ini bisa dikategorikan sebagai Tuhan?
katanya gitu ya, tanyanya kepada Mas Budi ini. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka menurut dokter ini bahwa ada dua Tuhan di dunia ini. Tuhan yang minta pertolongan dan Tuhan yang memberi pertolongan. Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang tidak maha kuasa. Lanjut dia. Nah, ini adalah satu penafsiran yang liar, yang ngawur atas Alkitab, kitab suci agama orang lain. Di mana Dr. Lutfi ini dengan sengaja memutar balikkan arti atau makna sebenarnya di dalam teks Alkitab. Dan kemudian dia mencari-cari kesalahannya dan menunjukkan bahwa ini loh Alkitab itu salah. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab, gitu ya, dari apa yang Alkitab katakan, kenapa sih Yesus kok sampai dia pada waktu disalib, dia mengatakan Eli, Eli lama sabachthani? Apakah dia itu sedang minta pertolongan? Apakah dia sedang menderita kesakitan dan ingin dibebaskan oleh Tuhan? Diturunkan dari salib? Apakah demikian? Tentu tidak. Kalau kita memahami konteksnya dan teksnya, artinya tidak demikian. Yesus melakukan ini, dia berkata, "Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Karena pada waktu itu Yesus sedang dalam posisi menanggung dosa umat manusia. Satu dunia ini ya. Bayangin ya, dia yang tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa manusia. Sakit, penderitaan, hukuman, kutuk, semua ditanggungnya di atas kayu salib. Keadaan ini sangat mengerikan, Bapak Ibu. Sangat-sangat mengerikan. Ini lebih sakit daripada paku yang tertancap di tubuhnya, daripada tombak yang menembus lambungnya, daripada duri yang menancap di kepalanya, daripada semua cambukan-cambukan yang dia terima. Itu lebih dari itu. Karena dosa yang dia tanggung itu sungguh sangat mengerikan. Oleh karena itulah Bapa memalingkan wajahnya sejenak. Dan Yesus berkata, dalam keadaannya sendiri yang mengerikan itu, "Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku?" Yang kedua, Yesus sedang mengutip Mazmur 22 ayat 2, di mana Mazmur ini yang selalu dinyanyikan oleh orang Yahudi, dimazmurkan, dilantunkan ketika hari raya Purim. Apakah Yesus sedang bernyanyi? Tidak. Yesus sedang menyatakan dirinya kepada orang Yahudi, "Ini loh aku," yang menggenapi Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Seharusnya orang Yahudi sudah paham mengenai hal ini karena setiap hari raya Purim ini dinyanyikan oleh mereka gitu ya. Yesus sedang berkata, "Ini loh aku." Harusnya kamu paham itu bahwa aku yang menggenapi nubuatan yang sudah disampaikan oleh Daud 1000 tahun yang lalu. Jadi ini alasan kenapa Yesus berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.